Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For today, I would like to explain the material from my group, and I'm as the first group will explain the second paper, and my team will explain the first paper, and this is our final test. Well, sebelum kita mengetahui langkah-langkah dalam proyek penerjemah, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana munculnya proyek penerjemah ini. Nah, sebagai seorang penerjemah, kita harus mempertimbangkan proyek-proyek dalam penerjemahan untuk mendapatkan penerjemahan yang baik. Maka dari itu muncullah materi langkah-langkah dalam proyek penerjemahan agar kita memperoleh penerjemahan yang baik. Well, jadi kemudian yang akan saya bahas yaitu langkah-langkah dalam proyek penerjemah. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sebenarnya definisi dari penerjemahan. Nah, penerjemahan merupakan penyampaian makna yang sama dalam bahasa kedua seperti yang disampaikan oleh bahasa pertama. Akan tetapi sebelum memulai menerjemahkan dan juga untuk menghasilkan terjemahan yang baik, maka penerjemah harus mempertimbangkan seluruh proyek penerjemahan. Well, kita masuk pada langkah yang pertama, di mana langkah pertama yaitu memulai proyek penerjemahan. Nah, dalam memulai proyek penerjemahan ada hal-hal yang harus dimengerti oleh orang yang akan terlibat dalam proyek ini. Nah, adapun hal yang harus dimengerti, yang pertama yaitu teks, di mana teks merujuk ke dokumen bahasa sumber tertentu yang akan diterjemahkan. Jadi di sini penerjemah harus mengetahui alasannya memilih teks itu dan potensi terjemahannya untuk digunakan oleh khalayak bahasa sasaran. Kemudian yang kedua yaitu sasaran. Nah, sasaran di sini merujuk ke khalayak. Yang dimaksudkan ialah untuk siapa terjemahan itu dibuat. Nah, ada beberapa hal yang dipengaruhi oleh terjemahan yaitu dialek, tingkat pendidikan, tingkat umur, kewibahasaan, dan sikap orang terhadap bahasanya. Kemudian yang ketiga yaitu tim merujuk pada orang-orang terlibat dalam proyek penerjemahan. Kemudian yang keempat yaitu sarana, di mana sarana ini merupakan bahasa sumber yang tertulis digunakan penerjemah sebagai alat bantu. Nah, sarana ini dapat berupa kamus, leksikon, buku gramatikal, kemudian pemeriaan kebudayaan, dan kemudian selanjutnya yaitu eksegesis atau penafsiran. Nah, eksegesis ini digunakan untuk merujuk proses mencari makna teks bahasa sumber yang akan diterjemahkan. Nah, proses ini mencakup persiapan dan analisis yang harus dilakukan sebelum segalanya bisa ditulis dalam bahasa sasaran. Teks sumber harus dimengerti secara menyeluruh. Proses ini terjadi dalam perpindahan dari bentuk bahasa sumber ke struktur semantik, yaitu teks. Nah, analisis teks sumber mencakup pemecahan masalah ambiguitas, penumpuan informasi implisit, studi kata-kata kunci, penafsiran makna figuratif, pengetahuan tentang kapan digunakan makna sekunder, kata dan fungsi sekunder gramatik. Selanjutnya yaitu evaluasi. Adapun tujuan dari evaluasi ialah ketepatan, kejelasan, dan kewajaran. Adapun contoh pertanyaan yang harus dijawab oleh penerjemah ialah yang pertama yaitu apakah terjemahan itu menyampaikan makna yang sama, underline makna yang sama dengan makna bahasa sumber. Kemudian yang kedua, apakah terjemahan itu dapat dimengerti dengan jelas oleh halayaknya, underline dengan jelas. Kemudian yang ketiga, apakah bentuk terjemahan itu mudah dibaca dan apakah gramatika dan gayanya wajar. Nah, tim perlu mempersiapkan waktu yang cukup untuk evaluasi. Jika sebagian besar calon pembaca terjemahan itu dapat dilibatkan dalam proses evaluasi, materi yang pada akhirnya diterbitkan akan lebih menarik. Dan selanjutnya yaitu pengalihan konsep awal. Nah, setelah menganalisis tes bahasa sumber dengan baik, penerjemah mulai membuat konsep pengalihan step by step. Dan konsep dari pengalihan ini menghasilkan konsep awal. Dalam konsep ini, penerjemah mengalihkan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dan juga tidak lupa untuk memperhatikan halayaknya. Dan konsep awal juga harus dikerjakan beberapa kali untuk memastikan bahwa penyesuaian yang diperlukan sudah dilakukan. Tidak ada informasi salah satu atau dihilangkan.
Next, yaitu konsultasi. Nah, dalam proyek penerjemah ada penasehat atau konsultan yang bersedia membantu penerjemah. Nah, adapun hal yang harus diperhatikan oleh konsultan ialah yang pertama ketepatan isi, yang kedua kewajaran gaya, dan yang ketiga yaitu efek terhadap halayak bahasa sasaran. Nah, penerjemah perlu memeriksa hasil terjemahannya ke konsultan yang terlatih sesudah menyelesaikan satu atau dua bagian dari teks yang panjang. Jika penerjemah melanjutkan dan melakukan sejumlah karya terjemahannya tanpa pemeriksaan, ia akan kehilangan latihan yang akan diberikan oleh konsultan sewaktu mereka memeriksa itu bersama dengan konsultan. Nah, jadi penerjemah akan mendapatkan pengertian yang tidak hanya dapat membantu konsep akhirnya, tetapi juga membantunya membuat konsep pengalihan yang lebih baik untuk bagian lain dari teks itu. Yang next yaitu konsep perbaikan. Nah, setelah evaluasi dilakukan, harus ada konsep perbaikan yang dibuat berdasarkan umpan balik yang diterima. Nah, kan selama evaluasi itu otomatis ada umpan balik yang diterima. Nah, disitulah terjadi konsep perbaikan. Jadi umpan balik yang diterima penerjemah ialah saran dapat berupa penyusunan kembali dan mengungkapkan salah pengertian. Kemudian tim harus menerima evaluasi dan juga memeriksa serta menyusun kembali materi itu sebagaimana yang disarankan oleh calon penerjemah. Well, selanjutnya itu konsep akhir. Nah, di mana penerjemah memasukkan usul yang dibuat oleh konsultan ke dalam teks yang diterjemahkannya dan memeriksanya lagi ke penutur asli untuk lebih yakin akan kebenaran terjemahan itu. Kemudian, membuat perubahan seperlunya dan sebelum mempersiapkan konsep akhir, ia harus memutuskan format itu bersama dengan seluruh tim penerjemahan, konsultan, calon penerbit, dan calon penyalur. Penerbitan yang mencakup gambar memerlukan evaluasi. Ukuran huruf cetak tertentu juga harus diuji. Penyuntingan akhir untuk ejaan dan tanda baca harus dilakukan. Nah, jadi itulah tadi langkah-langkah dalam proyek penerjemahan. Hopefully you can understand all what I explained. Thank you very much for your nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.